Negatara nani ga shika ga kanao. Lagi ya teman-teman, gak usah dipelajari. Negatara ya, dari kata negau yang artinya menginginkan, untuk berharap ya. Kalau mau bentuk tara ya, atau bentuk pengandaian ya teman-teman. Jika, bentuk jika ya, jika ingin. Tabetara, jika memakan. Negatara, jika berharap. Cara bentuknya gimana? Negau ya, bentuk kamusnya negau diganti jadi bentuk lampau. Jadi negata. Tapi bentuk kasual ya teman-teman. Negata, bentuk futsu lampau. Negata, tambahin ra, jadi negatara. Jika kamu menginginkan sesuatu, jika menginginkan sesuatu, negatara onegai shimasu, itu kan. Ini kanji sama ya. Negau, onegai shimasu. Negau, negatara menginginkan sesuatu. Negatara nani ga shika ga kanao. Duh bang, ini apa nih? Nani ga shika ga kanao. Jujur guys, aku tadi pertama kali lihat ini juga nggak ngerti ya. Maka aku sempat searching dikit ya teman-teman. Nani ga shika ga kanao itu artinya apa ya? Kanao aku tahu artinya terwujud ya, mewujudkan, terwujud. Nani ga kanao berarti ini tuh kemungkinan besar artinya sesuatu ya teman-teman. Nah, kenapa bisa jadi sesuatu? Coba kita lihat ya. Cara aku mencari kotoba yang aku nggak tahu artinya, itu pertama kali tuh aku cari di internet, di website Jepang ya. Biasanya ada orang-orang yang discuss tentang kotoba-kotoba Jepang. Termasuk orang Jepang itu sendiri ya. Nah, aku dapat nih websitenya ya dari si Yahoo ini nih. Dia bilang nih, ada yang nanya nih, korema nih nani ga shikaっていう言葉を使っていますが, sampai saat ini aku selalu pakai nih kotoba nani ga shika. Apa sih nani ga shika? Ada yang jawab nih di sini ya teman-teman nih. Nani ga shika ka wa nani ga shi, artinya itu dare teman-teman. Nani ga shika di sini dareka gitu. Artinya berarti seorang, siapa? Entah siapa ya, seseorang gitu. Tapi kalau misalkan kita masukin lagi ke sini, negatara nani ga shika ga kanao. Nani ga shika dareka. Negatara dareka ga kanao. Kalau menginginkan sesuatu akan dikabulkan oleh seseorang. Kayak kurang cocok ya menurut aku ya. Apalagi mesin translationnya di sini, jika kau menginginkan sesuatu pasti akan terwujud. Kan nggak mungkin salah juga nggak sih teman-teman, mesin translation ini pasti udah dicek juga nggak sih sama Netflix atau pembuat ini. Kayaknya kurang tepat deh kalau dareka. Nah, aku cari di Jisho teman-teman, akhirnya cari di Jisho. Sama nih nanigashi, ternyata nunjukin orang ya teman-teman, nunjukin Mr. So and so, a certain person gitu, nunjukin orang gitu. Akhirnya aku nyerah teman-teman dan nanya ChatGPT teman-teman ya kita nih. ChatGPT bilang kayak gini, nanigashika itu apa? Nanigashi itu artinya mungkin orang gitu, bener orang ya teman-teman. Nanigashi, seseorang nih. Nanigashi wa kono mura ni tsundeiru. Seseorang tinggal di desa ini. Tapi dia bilang nih, nanigashika itu kalau nanigashi ditambahin partikel ka, jadinya itu bergeser artinya nih. Artinya bergeser dari seseorang menjadi sesuatu yang ada. Atau apapun, sesuatu beberapa hal apapun. Nah, natoku dekiru ne kore dattara. Natoku dekiru itu artinya aku bisa paham, aku bisa accept lah ya teman-teman kalau misalkan artinya itu apapun. Karena di sini juga menginginkan sesuatu, menginginkan apapun ya teman-teman, arti mesin translationnya. Jadi negatara nani ga shika ga kanao, bisa dibilang jika kamu menginginkan sesuatu, nani ga shika artinya jadi apapun ga kanao, apapun bisa terwujud. Kalau kamu mengharapkan sesuatu pasti bisa terwujud gitu ya. Jadi kalau di bahasa Indonesiain. Kita lanjut ke kalimat selanjutnya. Sono kotoba no me o mo mirenaku natta no wa. Sono, udah dijelasin ya. Kono, sono, ano. Itu ya artinya sih. Sono itu artinya itu. Cuman kalau misalkan kono, sono, ano itu harus pakai kata lagi setelahnya ya teman-teman. Yaitu di sini adalah kotoba. Sono kotoba. Kata-kata itu ya. Kata-kata itu. Sono kotoba no me wo. Me itu tuh artinya mata sebenarnya ya. Cuman kayaknya di sini lebih puitis ya, biar lebih puitis. Sono kotoba no me wo. Sono kotoba no me wo. Mata dari kata-kata itu. Pandangan. Pandangan kali ya teman-teman. Di sini kan artinya pandangan. Jadi pandangan terhadap kalimat tersebut. Kalimat yang apa sih? Kalimat yang ini ya teman-teman. Negatara nani ga shika ga kanao. Mark ini ya teman-teman, itu tuh kayak tanda kutip ya di bahasa Jepang. Mark yang ini, kutip awal, kutip akhir gitu. Kayak ada orang yang ngomong seperti ini, atau ada pepatah yang ngomong kayak gini, asalkan kamu berharap apapun bisa terwujud. Di nextnya dibilang, kata-kata tersebut, pandangan terhadap kata-kata tersebut, wo, mau diapa-apain nih pandangannya? Mo mirenaku natta. Mo itu tuh artinya sudah ya teman-teman. Misalkan kamu ditanya, udah makan belum? Mo tabemashita. Tabemashita ka?
Kalau kamu bilang sudah makan, mo tabemashita, sudah makan. Mo, sudah apa? Sudah mirenakunata. Mirenakunata itu dari kata miru yang artinya melihat. Miru ya teman-teman, untuk melihat. Mirenai tidak bisa melihat. Mirenakunaru menjadi tidak bisa melihat. Mirenakunata sudah menjadi tidak bisa melihat. Sudah menjadi tidak terlihat. Pandangan terhadap kata-kata itu sudah tidak bisa aku lihat lagi gitu. Noa, aku udah bahas ya Noa, lihat lagi ke episode-episode sebelumnya karena di sini udah hijau juga ya. Kalau udah hijau berarti kita sudah bahas ya di episode sebelumnya. Sono kotoba no me o mo mirenaku nata no wa. Jadi sono kotoba no me wo mo mirenaku nata no wa, pandangan tentang kata-kata tersebut yang sudah hilang itu apa nih? Kata-kata selanjutnya. Itai itsukara daro ka nani yue daro ka. Oke. Itai ini sebenarnya jarang aku pakai nih. Jarang aku pakai, tapi biasanya kalau di drama atau orang lagi mau marah atau orang heran tuh biasanya pakai itai ya. Karena itu nunjukin kayak keheranan, marah, kayak lu maunya apa sih? Itai nani o shitai? Itai nani o shitai? Nani o shitai kan kamu mau apa? Kalau itai nani o shitai, kamu tuh mau apa sih gitu. Itai di sini buat apa nih? Heran atau marah ya teman-teman? Kita lihat ya. Itai itsukara daro. Itsukara daro kan sejak kapan? Itai itsukara daro. Sejak kapan sih gitu. Nah, berarti lebih ke heran ya teman-teman. Kalau disambungin sama kata sebelumnya, pandangan terhadap pepatah yang bilang kalau hanya berharap pasti bisa terkabul itu sudah hilang itu sejak kapan ya? Entah sejak kapan ya gitu. Itai, heran. Sejak kapan hilangnya ya gitu ya. Itai itsukara daro. Itsukara. Itsu itu artinya kapan, itsukara dari kapan, sejak kapan ya. Daro tuh kayak itsukara daro. Nani tabetain daro. Daro itu tuh kayak lagi mikir ya teman-teman. Itsukara daro. Sejak kapan ya? Gitu. Itsukara daro. Nani ga ii daro. Apa ya yang bagus gitu. Itu cara pakai daro. Itsukara daro ka nani yue daro ka. Yue. Aduh kalian gak apa-apa gak ya belajar Yue? Yue ini tuh menurut aku ini N1 N2 ya teman-teman. Yue ini sebenarnya artinya simple ya. Artinya itu node, sama kayak artinya karena, penyebab ya. Sebab gitu ya teman-teman. Nani yue, penyebabnya apa gitu. Nani yue daroka, penyebabnya apa sih? Aku udah gak bisa percaya lagi sama kata-kata pepatah itu gitu ya. Yue ini tuh sebenarnya simpelnya node ya teman-teman. Tapi di sini dia level N1. Ini kalau kita baca nih ya. Yue dalam kalimat tersebut berfungsi sebagai kata tanya yang berarti mengapa atau alasannya apa. Kata ini itu bersifat formal dan kuno. Makanya biasanya yue ini dipakai dalam tulisan atau kata-kata puitis gitu, atau berita ya teman-teman. Tapi senior aku ada sih yang masih bilang yue, nani yue daro ne, nani yue daro, kenapa ya gitu. Orang Kansai dia teman-teman. Mungkin teman-teman yang tinggal di Kansai kalau lagi di Jepang, apakah memang yue dipakai atau emang senpai aku aja yang sering pakai yue gitu. Tapi ya bisa kita lihat juga di sini ya, formal dan kuno ya, sering ditemukan dalam puisi atau ungkapan-ungkapan klasik. Oke, seperti itu. Daroka sama ya artinya kayak lagi mikir gitu dia, kayak membayangkan. Nani yue daro kana gitu. Oke, kita lanjut ke kalimat setelahnya. Ame artinya hujan ya teman-teman. Ini orang udah kayak hujan ya, ini kayak gerimis hujan gitu ya. Ame, hujan. Ame no yamu, yamu tuh berhenti. Ini jangan salah ya teman-teman, ini juga sering dibaca tomeru ya. Tapi kalau misalkan ame, kita tuh biasanya pakai katanya yamu ya, bukan tomeru, bukan tomaru. Tomaru juga bisa sih, tomaru nggak bisa. Tapi kalau misalkan kita lagi ngomongin hujan, biasanya tuh kita pakainya yamu ya teman-teman. Ame ga yanda, ame ga yamu, ame ga yamiso. Hujannya mau berhenti gitu. Hujannya kayaknya mau berhenti gitu. Kalau pakai tomaru, ame ga tomata. Bisa sih kayaknya. Tapi lebih familiar aku sama yamu ya teman-teman. Hujan berhenti. Masani tuh persis ya, tepat. Masani. Ame no yamu masani sono kirema to. Tepat, persis. Sono, selang, kirema. Jeda, selang, interval. Jadi tepat selang hujan berhenti, apa nih yang terjadi ya? Niji no shupatsu shuten to. Niji artinya pelangi ya teman-teman. Niji artinya pelangi. Niji no, nah no partikel kepunyaan, berarti kepunyaan si pelangi nih. Apa yang dipunyain sama pelangi? Shupatsu. Shupatsu artinya berangkat, departure ya teman-teman, keberangkatan. Shupatsu ten itu titik, berarti titik keberangkatan, titik awal, titik keberangkatan. Shupatsu pelangi, shupatsu shuten berarti titik akhir dari si pelanginya. Shuten, jadi shupatsu to
Jadi shuten to ini hubungannya sama kalimat tadi apa? Ini hubungannya sama kalimat yang paling awal apa? Nggak tahu. Karena emang lirik tuh biasanya puitis ya teman-teman, atau kayak susah dimengerti ya. Lirik Indonesia aja kadang-kadang aku ada yang nggak ngerti. Gimana tadi liriknya? Kono inochi hateru basho nanika ga aru te. Kono inochi. Inochi itu artinya adalah kehidupan ya teman-teman, atau nyawa ya. Kono inochi. Nyawa ini, hateru itu akhir, mengakhiri ya, hateru. Jadi inochi o hateru, mengakhiri hidup, meninggal ya teman-teman. Tapi kenapa pakai hateru? Ya biar lebih puitis aja sih sebenarnya ya. Sebenarnya nggak perlu pakai hateru, pakai owaru aja juga bisa ya. Akhir hidup, inochi ga owaru, inochi no owaru gitu. Inochi no owaru made, akhir hidup, sampai akhir hidup gitu. Tapi karena di sini biar mau lebih puitis, pakainya hateru ya teman-teman. Kono inochi hateru basho. Kono inochi hateru basho. Basho itu tempat, artinya hateru mengakhiri. Jadi tempat mengakhiri hidup. Nih, di tempat mengakhiri hidup, nanika sesuatu, ga partikel menunjukkan si, menekankan si nanika, berarti sesuatu, ada sesuatu nih, sesuatunya apa? Ada. Jadi ada sesuatu ya. Jadi dia percaya kalau misalkan di tempat mengakhiri hidup itu ada sesuatu. Kono inochi hateru basho ni nanika ga aru te. Di tempat mengakhiri hidup ada sesuatu gitu. Kita lanjutin ke kata selanjutnya. Itsumo mihatte ita. Itsumo itu selalu. Ihatte ita tuh ada kata iharu ya teman-teman. Artinya bersikeras. Tidak bisa keras kepala. Bersikeras sama pendapat yang sudah kamu ucapkan. Jadi dulu aku selalu bersikeras akan pendapat aku. Pendapatnya apa sih? Pendapatnya di kalimat tadi ya. Kono inochi hateru basho ni nanika ga aru te itsumo mihatte ita. Aku tuh bersikeras banget kalau di tempat mengakhiri hidup kita ini ada sesuatu. Hubungannya sama yang pelangi tadi, hubungannya sama yang kata Negatara Chika ga Kanao itu apa? Aku nggak tahu ya, kamu jelasin sendiri gimana lagu ini bisa terbentuk menjadi, gimana liriknya bisa terbentuk menjadi seperti ini. Kalian berdiskusilah di kolom komentar ya teman-teman. Tapi aku udah jelasin satu-satu kata per kata, yang nggak detail-detail banget sih, tapi aku harap ini bisa membantu dan jadi insight baru juga buat kalian. Kalau ada yang mau didiskusiin di bawah, boleh didiskusiin di bawah. Kalau misalkan aku ada yang salah ngertiin, mungkin ada yang salah ya, karena aku di sini nama hoso jangan gitu nih. Lihat bareng-bareng, aku langsung rekam, nggak pakai skrip dulu. Kalau misalkan nanti kalian nemuin ada kesalahan, nanti aku pin ya teman-teman, biar yang lain juga bisa baca. Oke? Hope you guys learn something. Kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Mite kurete arigatou gozaimashita. Sayonara. 高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。